Ngurah Harja, SHMH, jabatan sebagai Kabak Op Polres Brebes. Sekitar 10 bulan berjalan siap. Ya, saya diawali dari Polres Batang, pindah ke Polres Pemalang sebagai KSPK, kembali ke Polres Batang tahun 1987. Itu berarti pembentukan dari... Ya, dari Bintara. Ya, saya sekolah 11 bulan Bintara, penempatan pertama di Polres Batang. Saya di Seorah Perwira tahun 2002, 2003 di Sukabumi, pembentukan secapa. Tugas pertama setelah Perwira saya Polres Pemalang. Ya, Polres Pemalang sebagai KSPK. KSPK dulu Pamapta. Ya. Jadi saya masuk polisi itu karena keinginan saya sendiri. Diawali saya sebenarnya sebelumnya itu saya kuliah dulu sampai semester 4 di Semarang karena saya tertarik sebagai polisi. Saya ikut mendaftar jadi polisi. Jadi sebenarnya tidak ada cita-cita saya jadi polisi. Inilah suratan takdir jalan cerita hidup saya. Masih mahasiswa, masih kuliah. Bahkan saya setelah jadi polisi pun saya masuk kampus dikira saya masih belum jadi polisi. Teman-teman dikira saya tidak pernah masuk kuliah, padahal saya melaksanakan pendidikan. Kembali ke kampus lagi ya, kita kangen kampus. Waktu itu cuti pendidikan, cuti setelah jadi polisi, dapat itu saya main ke kampus ke teman-teman dulu. Di keluarga saya tidak ada saudara ataupun orang tua, saya keluarga dari orang biasa, dari petani. Ibu saya juga dagang kecil-kecilan, bapak saya petani. Tapi saya ditinggal keluarga itu sudah dari kecil ya. Ibu saya meninggal itu sudah saat waktu itu SMP, saya sudah ditinggal orang tua ibu. Ditinggal orang tua saya setelah masuk jadi polisi. Jadi saya jadi polisi penempatan paling 2 bulan orang tua bapak saya meninggal dunia. Alhamdulillah saya dalam segala sekolah ataupun masuk jadi polisi ya, dengan tekad bulat, semangat, punya moto sekali tampil harus berhasil. Dari kecil sekolah alhamdulillah tidak pernah yang namanya tidak naik ataupun sekolah. Masuk polisi juga sekali Tuhan meridhoi sekali masuk. Bahkan juga perwira pun juga sekali daftar saya alhamdulillah bisa lolos dan lulus. Ya alhamdulillah saya berkat saya cepat menyesuaikan yang namanya dinas dimanapun kita harus siap. Kalau teori perang itu kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, dan kenalilah lingkungan. Niscaya kita akan bisa memenangkan pertarungan itu. Jadi di sini kita harus bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada baik masyarakat maupun lingkungan, sehingga kerja itu nanti bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan yang ada. Karena prinsip polisi dimanapun bertugas kita harus sudah siap. Kabak Op adalah tugasnya sebagai pembantu pimpinan untuk merencanakan semua kegiatan, baik dalam hal masalah operasional, juga masalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Kamtibmas. Semuanya bersumber di Op ya, bagian perencanaan juga sampai pengendalian kegiatan. Jadi saya mengendalikan segala kegiatan operasional di Polres Brebes, di Polres itu dalam rangka membantu pimpinan, juga dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang jujur bersumber di kegiatan-kegiatan tersebut, baik perencanaan maupun pelaporan dari Op itu sendiri. Sehingga kita harus siap setiap hari, itu hari libur maupun hari-hari biasa. Apalagi hari-hari yang luar biasa, contohnya mungkin kita dalam menghadapi tahun baru, juga menghadapi lebaran dan sebagainya. Selain juga kegiatan kemasyarakatan, kita harus semua merencanakan segala kegiatan yang ada, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta evaluasi. Semua
Yang terkait dengan kegiatan pasti ada kendala dan permasalahan, juga suka duka ya. Kegiatan-kegiatan personil jelas ada suatu keterbatasan baik dari pusat sampai dari wilayah. Pasti yang namanya personil memang di tubuh Polri itu sendiri kekurangan. Tapi seorang pemimpin bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan sehingga tugas itu akan berhasil dengan cara yaitu IK3, informasi, saling memberi informasi, saling komunikasi, saling koordinasi dan kebersamaan. Kalau itu semua kita pegang, insya Allah pekerjaan itu akan mudah dan bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan maupun sesuai dengan aturan yang ada. Kita dari Polres Brebes sudah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan COVID-19, yaitu baik yaitu dengan tentunya dengan pencegahan, kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan yang terkait dengan kegiatan baik di lingkungan intern maupun ekstern. Lingkungan intern sendiri kita melakukan ya, hari Jumat bersih, juga kita budayakan bersih, juga kita melakukan pencegahan, contohnya yaitu penyemprotan disinfektan, juga menggelorakan harus kita pakai masker. Selain itu juga melakukan physical distancing, kita jaga jarak baik dalam rapat, dalam apa kegiatan, maupun kita harus tetap melakukan hal-hal protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan pola hidup, cuci tangan dan kebersihan, menjauhi kontak langsung dengan baik sesama teman maupun sesama mungkin tamu atau yang harus kita layani. Bicara new normal, kita karena itu sudah perintah daripada kebijakan daripada pimpinan maupun memang itu harus kita laksanakan. Persiapan sudah sepenuhnya, kita semuanya harus segala sesuatu harus kita perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta kontrol dalam hal itu kita sudah melaksanakan, yaitu kita sudah sosialisasi dan kita harus siap sebagai polisi garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita siap dalam arti siap operasional, siap personil, ya, juga siap data maupun siap pelun, juga tentunya kita harus siap siaga. Hal-hal yang sudah kita laksanakan yaitu koordinasi, komunikasi sama instansi terkait. Tentunya di sini gugus tugas polisi tidak bisa bekerja sendiri, kita harus di backup oleh TNI, juga dari BPBD, tentunya di situ ada pemerintah daerah. Untuk menggelorakan itu kita sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu tadi new normal, karena kita kegiatan aktivitas seperti biasa namun masih menjaga dan domani berat yaitu protokol kesehatan. Adapun di Brebes hal-hal yang harus kita laksanakan yaitu terkait dengan pasar, mal di situ, juga pelayanan publik di situ, di polisi juga ada pelayanan SIM, SKCK, dan itu harus kita hanya satu-satunya pencegahan daripada COVID-19 itu kita harus medomani protokol kesehatan, mengingat yang namanya COVID sampai sekarang pun belum ada obatnya. Kita selalu dari Babin Kamtibmas kita, juga tim Satgas Nus sana daripada intern kita dari kepolisian, juga bersama-sama dengan tim gugus tugas. Di situ ada Pol PP, ada BPD, ada Dinkes, ada TNI, selalu memberi public address ataupun penyuluhan, pengertian baik lewat media cetak, media elektrik, kita bisa ke radio, juga langsung ke tempat-tempat objek yang dimana di situ mungkin ada keramaian, di situ di alun-alun, di pasar, tempat-tempat objek lainnya seperti tempat olahraga dan sebagainya. Kita selalu
tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap memedomani protokol kesehatan. Mengingat hanya itu pencegahan lebih murah daripada penyembuhan atau pengobatan. Karena sampai sekarang pun tadi saya sampaikan belum ada ditemukan obat yang pasti. Hari Bayangkara, yaitu kegiatan-kegiatan kita tidak dilaksanakan dengan seperti yang sudah-sudah, namun dengan situasi kondisi pandemi 19 yang belum selesai, kita giatkan terkait dengan tidak jauh dari kegiatan itu, yaitu COVID-19, yaitu kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Contohnya kita melakukan donor darah, kita juga melakukan bansos kepada fakir miskin, pada yang terputus pekerjaannya, Pantai Jompo. Di situ ada masyarakat saudara kita yang pekerjaannya terputus, ada yang keluar dari lembaga pemasyarakatan. Di situ juga ada yang dari rekan-rekan ojek, ojol yang menunggu daripada penumpangnya sampai sekarang juga masih sepi. Disitulah kita berbuat empati, memberikan bansos. Juga kemarin ada yang terdampak karena sudah dampak COVID. Di situ ada kena bencana banjir rob, juga kita sudah ke sana. Yang selain itu juga terkait dengan yang tidak terjangkau, belum terdaftar, mungkin lupa, belum kedapatan dari bansos dari pemerintah yang diberikan. Dari kepolisian siap dan action door to door memberikan bantuan bansos berupa sembako. Mudah-mudahan bermanfaat dan meringankan beban daripada saudara-saudara kita, teknisnya kita, babin-babin kita yang ada di sana punya data. Akhirnya kita berangkat door to door ke rumah-rumah yang saudara-saudara kita yang kena dampak daripada COVID-19 ini. Itu dia tidak terjangkau di situ. Selain itu juga kita melakukan dapur umum segala, ya. Tiap hari Kamis kita melakukan dapur umum dengan upaya, dengan harapan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa untuk memberikan meringankan beban mungkin yang menunggu hasil daripada pekerjaannya, belum berhasil narik becaknya sepi dan sebagainya, parkirnya juga sekarang agak sepi, bisa terbackup dari kegiatan-kegiatan daripada kita yang dalam menyongsong hari ulang tahun Hari Bayangkara ke-74 ini. Kita segala sesuatu kita harus selalu mensyukuri, karena kita harus bersyukur kita diberi jadi polisi, kita bisa berbuat yang bermanfaat untuk kemanfaatan. Wujud syukur itu kita selalu dalam pelaksanaan tugas selalu semangat. Untuk bisa semangat tentunya tidak lepas dari pada kesehatan kita. Untuk bisa sehat tentunya kita harus membagi waktu. Membagi waktu setelah mungkin kita selain juga di situ ada tiap hari Jumat kita ada olahraga maupun Selasa, kita sempatkan untuk berolahraga. Mungkin terlepas dari melaksanakan tugas, sore hari kita olahraga mandiri. Tentunya untuk bisa menunjang itu kita meningkatkan imun, juga kita pola hidup sehat, yaitu harus bisa membagi antara tugas pekerjaan dan olahraga dan istirahat tentunya. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan bagus untuk selalu berolahraga. Protes keluarga tentunya setelah kita sadari, kita tahu, kita memberi pemahaman dan pengertian. Tugas polisi memang selama 1 kali 24 jam, apalagi kita sebagai Kapakop yang harus mengendalikan semua fungsi dari kepolisian ini, baik Sarse, Intel, Lantas, Sabara dan Bimas. Tentunya kita kadang sampai lupa keluarga, namun tidak boleh itu. Kita antara keluarga dan tugas harus bisa membagi
Karena bagaimanapun kita di sini juga harus ingat keluarga, tapi keluarga juga harus paham betul bahwa tugas polisi kita 24 jam, ya 24 jam. Jadi sebagai polisi, keluarga sudah memahami ada pribadi yang dikorbankan, yang seharusnya ini untuk keluarga, mungkin karena di situ ada tugas yang tidak boleh ditinggalkan, karena di situ juga sebagai tugas negara. Tugas negara itu adalah sebagian daripada iman, yaitu agama pun juga menganjurkan ya, untuk berbuat kepada negara itu bagian dari hukul waton minal iman. Itulah kita pegang. Mudah-mudahan dengan tugas mengabdi pada bangsa dan negara untuk kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan melayani melindungi masyarakat ini bagian daripada iman. Jihad untuk keluarga tentunya dan negara. Ya, saya teringat sekali ketika waktu itu tanggal 27 Juli atau kapan itu ya, kalau nggak salah, kalau lupa. Saya melakukan suatu menangani masyarakat yang terjadi kecelakaan. Waktu itu kita membawa jenazah sebanyak 6 korban kecelakaan antara bis sama truk. Saya bawa ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, kita menyairkan ke arus lalu lintas untuk memperlancar dampak daripada kecelakaan itu. Dari jam 7 sampai jam 1 malam, sekembalinya menyairkan ada hal yang sesuai dengan tugas saya, tugas kita. Ada motor yang seharusnya saya harus untuk membantu karena macet di luar mobil saya, akhirnya gantian membawa saya sini. Inilah sebagai risiko tugas polisi, kadang kaki kiri masuk rumah sakit, kalau kita salah melangkah kaki tangan kanan kita masuk kuburan. Udah risiko tugas jadi polisi, mudah-mudahan dengan ikhlas, ini merupakan suatu ibadah bagi saya. Saya memegang yaitu untuk pribadi, saya harus berbuat yang bermanfaat untuk kemufakatan. Ya, itu aja. Dimana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Dimana saya bertugas, saya harus berusaha berbuat yang bermanfaat untuk kemufakatan umat umumnya. Tahun ini kita tentunya agak unik sekali, tidak seperti tahun-tahun yang sudah, karena di tengah ulang tahun kepolisian Hari Bayangkara, tapi di masyarakat masih merasakan dampak daripada COVID. Mudah-mudahan di situasi yang seperti ini, harapan polisi berbuatlah yang bermanfaat untuk masyarakat tadi, seminimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa berbuat, untuk bisa untuk meringankan beban masyarakat sendiri ya. Kita sehingga Polri ke depan tentunya disinilah saatnya untuk berbuat untuk masyarakat, dengan harapan polisi semakin dicintai, semakin di hati. Kalau orang Jawa bisa ngangeni, bisa ngayemi, bisa nyenengke masyarakat. Kalau saya saat jadi Kapolsek selalu punya moto Podang Mas. Podang Mas itu manuk podang yang dilindungi itu Jawa Tengah. Podang Mas itu polisi datang, masyarakat senang. Bagaimana polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi dambaan, menjadi idaman, menjadi idola daripada masyarakat. Sesuai harapan tentunya, karena kita sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.